Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini masih bisa bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun sebelum itu, Ustadz dan Ustazah selalu mengingatkan untuk mengawali hari setiap paginya untuk melaksanakan sholat duha seperti biasanya. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pembelajaran 3. Benda padat. Amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda apa sajakah yang termasuk benda padat? Contohnya benda padat seperti buku, pensil, penghapus, meja, dan lain-lain sebagainya. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan ke dalam benda padat? Ayo kita cari tahu sifat benda padat tersebut. Kita lakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, kita amati benda-benda padat di sekitar kita, kemudian tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatan kalian. Untuk mengetahui sifat benda padat, ya pertama kumpulkan benda-benda padat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian menyiapkan alat dan bahan seperti ember, kantong, plastik, dan gelas. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkah percobaannya yang pertama, kita masukkan benda padat, misalnya kerikil ke dalam ember. Nah, kemudian perhatikan bentuk dan ukuran kerikil di dalam ember. Apakah dia berubah bentuk atau dia tetap. Kemudian yang kedua, masukkan kerikil ke dalam plastik. Setelah itu masukkan ke dalam gelas. Perhatikan bentuk dan ukuran kerikil tersebut. Apakah dia berubah bentuk atau dia tetap seperti bentuk aslinya. Dari kegiatan tersebut, catatlah pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel, kalian bisa melihat di buku tematik kalian di halaman 44. Nah, di situ ada contohnya, bernama benda kerikil. Nah, kerikil kalau kita simpan di wadah yang telah kita siapkan tadi, tentunya apakah dia bentuknya berubah atau tetap? Ya, tentunya bentuknya tetap walaupun kita pindah-pindahkan tempatnya. Nah, jadi dia tidak berubah ya, dia tetap bentuknya tetap.
Nah, kemudian kerikil itu apakah dapat digenggam atau dapat disentuh ataukah tidak dapat digenggam? Ya, kerikil tentunya dapat digenggam. Berarti kita berikan centang di kolom dapat digenggam dan memberikan tanda silang di kolom tidak dapat digenggam. Nah, selanjutnya saya sudah siapkan nama-nama benda padat ya. Yang pertama ada pulpen, buku, penghapus, tas ya. Pertama pulpen. Pulpen ketika kita menyimpan di wadah yang telah kita siapkan, apakah dia bentuknya berubah atau dia bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya tetap. Berarti kita berikan tanda centang di kolom bentuk ya yang pertama, di kolom pertama. Kemudian memberikan tanda silang di bentuk berubah sesuai tempat. Kemudian pulpen itu dapat digenggam ataukah tidak dapat digenggam? Ya, tentunya pulpen itu dapat digenggam. Nah, kita beri tanda centang nih di kolom dapat digenggam dan memberikan tanda silang di kolom tidak dapat digenggam. Nah, kemudian buku. Buku itu kalau kita simpan di wadah yang telah kita siapkan, apakah bentuknya tetap atau bentuknya berubah? Ya, tentunya bentuknya tetap, tidak berubah. Kemudian buku itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, dapat digenggam. Kemudian penghapus, bentuknya berubah ataukah bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya tetap, tidak berubah. Nah, kemudian penghapus itu bisa dipegang atau bisa digenggam ataukah tidak dapat digenggam? Ya, tentunya dapat digenggam. Ya, seperti itu. Kemudian terakhir, tas. Tas itu ketika kita menyimpan di wadah yang telah kita siapkan, apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya tetap walaupun kita pindahkan tempatnya. Ya, seperti itu. Kemudian, tas itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tas itu dapat digenggam. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa benda padat mempunyai sifat seperti ya, pertama, bentuknya tidak berubah walaupun berpindah tempat. Kemudian yang kedua, ukuran bendanya juga tidak berubah walaupun berpindah tempat. Dan yang terakhir, benda padat bisa disentuh atau dipegang. Rumah Huda berjarak 4 km dari rumah Ali. Jarak rumah Ali ke masjid sejauh 6 km. Berapa jarak yang ditempuh Huda dari rumah ke masjid? Nah, di sini terdapat rumah Huda ya. Jarak rumah Huda ke rumah Ali sebanyak 4 km dan jarak rumah Ali ke masjid itu 6 km. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Huda dari Huda ke rumah dari rumah ke masjid? Ya, berarti di sini kita harus jumlahkan ya. Ya, kita jumlahkan rumah Huda, jarak rumah Huda ke rumah Ali ditambah jarak rumah Ali ke masjid. Jadi kita tuliskan nih di bawah, jarak yang ditempuh Huda dari rumah ke masjid adalah 4 km ditambah 6 km. Sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Berarti jarak yang ditempuh Huda dari rumah ke masjid ada 10 km. Seperti itu. Selesaikan soal di bawah ini. Dapa dan keluarganya akan pergi bertamasya ke Surabaya naik bus. Jarak Semarang ke Surabaya adalah 340 km. Bus telah menempuh jarak dari Semarang ke Surabaya sejauh 250.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh oleh bus tersebut?
Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Ya, kita tulis dulu jarak Semarang ke Surabaya adalah 340 km. Dan ya, karena pertanyaannya adalah berapa kilometer sisa jarak, berarti kita harus mengurangi, ya. Kita harus mengurangi jarak Semarang ke Surabaya dikurangi dengan bus telah menempuh jarak dari Semarang ke Surabaya sejauh 250.000 meter. Jadi kita kurangi 250.000 meter. Kita tulis dulu ya. 340 km dikurang 250.000 meter. Nah, selanjutnya, di sini yang ditanyakan adalah kilometer, berapa kilometer sisa jarak. Berarti kita harus mengubahnya dulu. Ini yang 250.000 meter diubah menjadi satuan kilometer. Masih ingat cara mengubah satuan meter ke kilometer? Ya, apakah dikali 1000 atau dibagi 1000? Ya, jadi kalau meter ke kilometer kita harus membagi 1000. Berarti 250.000 dibagi 1000 adalah berapa anak-anak? Ya, 250. Berarti 340 km dikurang 250 km sama dengan ya 90 km. Jadi, jarak yang harus ditempuh oleh bus sebanyak ya 90 km. Ya, jadi sisa jarak yang harus ditempuh oleh bus adalah 90 km. Nah, untuk memahami pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan memberikan tugas mandiri. Kerjakan soal halaman 45, nomor 2 dan nomor 3. Apakah suara musik termasuk benda? Ya, tentu saja tidak ya. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang volume. Tetapi kalau alat musik itu baru benda. Ya. Nah, ayo kita menyanyikan lagu di bawah ini. Kalian pasti sudah tahu lagu Naik Kereta Api. Ya, kalian pasti pernah menyanyikan lagu ini. Nah, sekarang gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Ya, yang pertama gerakan lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu ini ya, di samping Naik Kereta Api. Kalian bisa mendengarkan lagunya Naik Kereta Api di YouTube ya, sambil kalian menggerakkan kakimu dengan 2 jenis gerakan tadi, seperti gerakan lemah lembut dan gerakan yang kuat. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah kalian masing-masing. Ya. Kita masuk di pembelajaran 4. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutupi oleh air laut. Nah, tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui, ya. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Nah, contohnya benda cair, misalnya minyak goreng, bensin, madu, saus, kecap, sirup, ya. Seperti contohnya air teh, air susu, air kopi. Nah, itu semua termasuk dalam benda cair. Nah, dan ternyata bumi kita itu 70% itu terdiri dari air laut. Dan tubuh kita sendiri itu hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Pernahkah kalian melihat air di dalam gelas yang tumpah? Ya, pernah ya pastinya ya. Bagaimanakah bentuk air tersebut?
Ya, maka bentuk airnya akan apa? Ya, kalau tumpahnya ke lantai ya dia akan berceceran di lantai. Apakah bentuk air yang tumpah di lantai sama dengan di dalam gelas? Ya, tentunya berbeda ya. Kalau air di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Tetapi eh, ketika tumpah bentuknya akan mengikuti bentuk tempat air itu tuh tumpah. Misalnya tumpahnya di lantai ya, air itu akan mendatar seperti lantai. Nah, itu tadi benda cair. Nah, sekarang lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui benda-benda cair. Nah, di sini ada ya. Di sini untuk kita mengetahui sifat benda cair, ya pertama kita siapkan dulu alat dan bahan seperti air, minyak goreng, gelas, mangkok, dan baskom. Langkah-langkahnya seperti tuangkan air ke dalam gelas, tuangkan air ke dalam mangkok dan baskom, lalu kita lihat apakah bentuknya, bagaimana bentuk air tersebut. Ya, kemudian juga kayak seperti dengan minyak goreng. Kita tuangkan di gelas, mangkok, dan baskom. Kita perhatikan bentuknya minyak goreng tersebut. Nah, di sini ada tabel ya. Tabel percobaan untuk mengetahui sifat benda cair seperti air ya, seperti air, minyak goreng, kecap, bensin ya, bensin dan madu. Kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian di rumah untuk menyiapkan benda-benda cair untuk kalian amati. Nah, air sekarang misalnya, apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya ketika dipindahkan tempatnya, ataukah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Ya, tentunya ya bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau air itu disimpan di gelas ya, maka bentuknya seperti gelas. Nah, kemudian air itu apakah dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya air itu dapat digenggam atau disentuh. Kemudian minyak goreng. Minyak goreng kalau kita simpan di wadah, apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang kita simpan tadi. Ya. Kemudian minyak goreng itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya dapat digenggam. Kemudian kecap. Kecap itu ketika kita simpan di wadah seperti di baskom, di gelas ataupun di kantong plastik, apakah dia berubah bentuk ataukah tidak berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya berubah sesuai dengan tempat yang kita simpan tadi. Kemudian kecap itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya kecap itu dapat digenggam atau disentuh. Kemudian bensin. Bensin ketika kita simpan di wadah ya, apakah bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya bentuknya berubah sesuai dengan tempat. Ya. Bensin dapatkah kita menggenggamnya atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya dapat digenggam atau disentuh. Kemudian madu, bentuknya berubah atau bentuknya tetap? Ya, tentunya ya bentuknya berubah. Ya. Kemudian madu itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, tentunya dapat digenggam. Nah, dari hasil percobaan kita, maka kita dapat menyimpulkan benda cair mempunyai sifat. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian yang kedua, benda cair bisa disentuh atau dipegang. Nah,
Apa saja ya manfaat benda cair bagi kehidupan? Ya, kalau benda cairnya berupa air, ya manfaatnya banyak ya anak-anak ya. Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, ya. Lalu manfaatnya benda cair seperti bensin. Nah, ya bensin manfaatnya untuk bahan bakar, kendaraan, motor, mobil, ya. Kalau benda cairnya minyak goreng, ya untuk menggoreng sesuatu. Seperti menggoreng telur, ikan, ayam, nasi goreng, ataupun yang lainnya. Yang jelasnya kita memasak. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Gotong royong membersihkan kelas. Setiap hari Jumat, sekolah Huda selalu mengadakan program kebersihan Jumat bersih. Setiap penghuni kelas akan membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, Huda adalah ketua kelas. Ia membagikan tugas kepada teman-temannya agar pekerjaannya cepat selesai. Ada yang membersihkan papan tulis, menyapu lantai, membersihkan jendela dan meja, serta mengepel. Ketika kegiatan membersihkan kelas telah selesai, ruangan kelas Huda terlihat sangat bersih dan rapi. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ya, tentunya karena mereka saling gotong royong. Mereka membagi tugas dengan adil, jadi pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat kita atau masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandiri kerjakan soal halaman 50. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat serta tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.